Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nia Kartika dengan NIM E1B024100075. Saya dari kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, saya akan menjelaskan materi yang sangat penting, yaitu pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa. Pernahkah teman-teman berpikir seberapa besar lingkungan di sekitar kita bisa bersikap dan menentukan mana yang benar dan salah? Lingkungan sosial yang meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, media sosial, dan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk moralitas kita. Mereka berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai dan pandangan mengenai benar dan salah. Tapi, bagaimana ya lingkungan sosial ini bisa mempengaruhi moral kita? Coba kita bayangkan, ada dua orang siswa namanya Sinta dan Ayuni. Mereka ini tumbuh di lingkungan yang berbeda. Sinta, dia punya keluarga yang selalu sayang dan mendukung dia. Sekolahnya juga di tempat yang positif dan menyenangkan. Sementara Ayuni, dia sering berada di lingkungan yang kurang baik atau kurang mendukung perkembangannya. Kira-kira apa saja ya dampak yang akan terjadi dengan perkembangan moral mereka berdua? Di video ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana lingkungan sosial bisa memengaruhi moral siswa. Di sini juga kita akan membahas berbagai komponen utama lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, media sosial, dan masyarakat. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan lingkungan sosial dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan sosial adalah segala hal di sekitar individu yang melibatkan interaksi sosial seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, media sosial, dan masyarakat. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan moral siswa. Hal ini disebabkan oleh pembentukan nilai-nilai, norma, dan perilaku sosial yang terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses bagaimana individu belajar memahami dan mempraktikkan nilai-nilai serta norma yang membedakan benar dan salah. Salah satu teori terkenal adalah teori perkembangan moral dari Laurent Colbert yang membagi tahap perkembangan moral menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama ada tingkat prakonvensional. Pemahaman anak tentang benar dan salah masih sangat berpusat pada dirinya sendiri dan konsekuensi langsung dari tindakan mereka. Contohnya, seorang anak kecil tidak mencuri mainan temannya karena takut dimarahi oleh guru atau orang tuanya. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tingkatan ini, anak mulai memperhatikan norma sosial dan menjaga hubungan baik. Contohnya, seorang anak membantu temannya yang kesulitan membawa buku karena ia ingin disukai dan dianggap sebagai teman yang baik. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional, yang dimana pada tingkatan ini siswa memahami nilai-nilai universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Contohnya itu, seseorang dengan sukarela membantu korban bencana alam meskipun tidak ada imbalan atau kewajiban formal karena ia meyakini nilai kemanusiaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang komponen-komponen utama lingkungan sosial dan pengaruhnya terhadap perkembangan moral siswa. Yang pertama dari lingkungan keluarga. Orang tua sebagai panutan memberikan pengaruh besar pada moral anak. Pola asuh yang baik seperti memberikan contoh perilaku jujur dan bertanggung jawab dapat membentuk pondasi moral yang kuat. Yang kedua dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah seperti guru, teman sebaya, dan nilai-nilai yang diajarkan dapat mendukung atau menghambat perkembangan moral siswa. Selanjutnya dari lingkungan teman sebaya. Kelompok teman sebaya dapat memengaruhi moral siswa, baik secara positif maupun negatif. Contohnya, teman yang mendorong perilaku jujur akan memperkuat nilai moral tersebut. Selanjutnya dari media sosial.
Di era digital, media sosial memiliki dampak besar baik dengan menyebarkan nilai-nilai positif maupun memengaruhi moral siswa melalui konten negatif. Yang terakhir dari lingkungan masyarakat. Norma dan budaya masyarakat sekitar juga memberikan kerangka bagi siswa untuk memahami nilai-nilai moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dampak positif dan negatif lingkungan sosial. Yang pertama dari keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Ketika orang tua mencontohkan dan mengajarkan nilai-nilai positif secara konsisten, ini akan tertanam kuat dalam diri anak. Contohnya, orang tua yang selalu berkata jujur, meskipun dalam situasi sulit, secara tidak langsung mengajarkan anak pentingnya kejujuran. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau memberikan contoh perilaku negatif dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan moral anak. Contohnya, jika ada orang tua yang sering bertengkar di depan anak, anak mungkin menganggap pertengkaran sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua dari lingkungan sekolah. Contoh dampak positifnya yaitu diadakannya program pendidikan karakter di sekolah yang mengajarkan kedisiplinan seperti datang tepat waktu di kelas. Hal ini dapat membantu anak menjadi mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap waktu dan komitmen. Sedangkan dampak negatifnya yaitu lingkungan sekolah yang kurang kondusif terhadap perilaku negatif dapat merusak pembentukan nilai-nilai moral siswa. Contohnya itu misalkan ada seorang siswa yang mencontek dan tidak dihukum, maka hal tersebut dapat membuat siswa lain menganggap bahwa perilaku mencontek tersebut hal yang normal. Yang ketiga, dampak dari lingkungan teman sebaya. Contoh dampak positifnya yaitu ketika teman mengajak bekerja sama dalam tugas kelompok, maka siswa belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif, berbagi tanggung jawab, dan menghargai kontribusi orang lain. Misalnya saat seorang siswa membantu temannya yang kesulitan memahami pelajaran, ia belajar untuk berempati, peduli, dan mengembangkan keterampilan sosial. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tekanan dari teman sebaya bisa menjadi kekuatan negatif jika teman-teman di sekitar memberikan pengaruh yang buruk. Contohnya jika seorang siswa berada dalam kelompok teman yang suka membuli siswa lain, maka ia mungkin merasa tertekan untuk ikut-ikutan agar diterima dalam kelompok tersebut. Hal ini dapat merusak nilai moral siswa yang seharusnya menghormati dan menghargai setiap individu. Selanjutnya, dampak dari media sosial. Contoh dari dampak positifnya yaitu siswa yang secara aktif mencari dan menonton video motivasi tentang kejujuran, kerja keras, atau nilai-nilai positif lainnya dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan contoh dampak negatifnya yaitu jika siswa sering terpapar pada ujaran kebencian, konten yang merendahkan orang lain, atau gaya hidup konsumtif yang berlebihan, mereka dapat kehilangan arah moral dan mengembangkan pandangan yang kurang sehat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, dampak dari lingkungan masyarakat. Contoh dampak positifnya yaitu lingkungan masyarakat yang menghargai gotong royong seperti membersihkan lingkungan kampung yang dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya kerjasama, solidaritas, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mereka belajar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan tujuan bersama dapat tercapai. Sedangkan contoh dampak negatifnya yaitu kurangnya kepedulian sosial di masyarakat dapat membentuk karakter siswa menjadi kurang peka terhadap kebutuhan orang lain. Siswa yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu mungkin akan mengembangkan sikap kurang empati dan kurang memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap sesamanya. Jadi teman-teman, dari awal hingga akhir pembahasan kita pahami betul bahwa lingkungan sosial di sekitar kita seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, media sosial, dan masyarakat memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk cara kita bertindak dan berpikir. Lingkungan yang positif dapat membantu kita menjadi pribadi yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat membuat kita bingung terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung perkembangan moral yang baik demi membentuk generasi yang berakhlak mulia. Oke teman-teman, sebelum kita benar-benar pamit, biar makin mantap pemahaman kita, yuk kita jawab satu pertanyaan kuis sederhana ini.
Santai aja ya, ini buat ngingetin poin-poin penting tadi. Kita mulai pertanyaannya ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan lingkungan sosial dan bagaimana pengaruh positif dan negatifnya terhadap perkembangan moral siswa? Coba teman-teman ingat lagi ya. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya obrolan kita tentang betapa pentingnya lingkungan sosial buat perkembangan moral kita sebagai siswa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa jadi bekal yang bermanfaat buat kita semua. Jadi ingat ya, keluarga, sekolah, teman sebaya, media sosial, dan masyarakat itu punya pengaruh besar dalam membentuk karakter kita. Pesan pentingnya adalah, ayo mulai dari diri sendiri. Kalau kita bisa kasih contoh yang baik dan saling dukung, kita bisa sama-sama menciptakan lingkungan yang positif dan melahirkan generasi yang hebat, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia nonton video ini sampai akhir. Jangan ragu buat tulis pendapat kalian di kolom komentar atau jawab kuis tadi ya teman-teman. Terakhir, tetap semangat belajar ya teman-teman dan jadilah versi terbaik diri kalian di setiap harinya. Mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.